Sejarah Yogyakarta berakar dari satu kekuatan besar, Kesultanan Mataram Islam, berdiri pada akhir abad ke-16. Kerajaan ini bukan hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan sesuatu yang sulit dijelaskan secara logika. Panembahan Senopati, pendiri Mataram, dikenal bukan sekadar pemimpin perang. Dalam banyak kisah yang beredar di masyarakat Jawa, ia disebut memiliki hubungan khusus dengan kekuatan gaib. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah pertemuannya dengan penguasa Laut Selatan. Sebuah kisah yang tidak pernah dikonfirmasi langsung, tetapi terus hidup dari generasi ke generasi. Dari sinilah muncul konsep bahwa kekuasaan di tanah Jawa tidak hanya ditentukan oleh strategi dan pasukan, tetapi juga oleh restu dari sesuatu yang tak kasat mata. Di masa Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan. Ia bukan hanya raja besar, tetapi juga dianggap memiliki kedalaman spiritual yang tinggi. Kalender Jawa yang ia susun, serta berbagai ritual keraton, menunjukkan bahwa kekuasaan Mataram selalu berdiri di antara dunia nyata dan dunia simbolik. Namun, seperti banyak kerajaan besar, Mataram mulai retak dari dalam. Perebutan kekuasaan, intrik keluarga, dan tekanan VOC perlahan menggerus kekuatan yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan. Dan mungkin ada yang merasa bahwa runtuhnya Mataram bukan hanya karena faktor politik, tetapi juga karena sesuatu yang bergeser di balik layar. Tahun 1755, Perjanjian Giyanti memecah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi memilih jalan berbeda. Ia mendirikan Jogja menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Namun, keputusan ini bukan sekadar politik. Ia juga membawa warisan spiritual Mataram ke arah baru. Keraton Yogyakarta dibangun dengan perhitungan yang sangat detail. Setiap garis, setiap arah, setiap bangunan memiliki makna. Dari Gunung Merapi di utara hingga Laut Selatan di selatan, terbentuk satu garis imajiner yang dipercaya sebagai jalur keseimbangan antara kekuatan alam dan manusia. Di tengah garis itu berdiri Keraton Yogyakarta. Bagi sebagian orang, ini hanyalah filosofi. Tapi bagi sebagian lainnya, ini adalah peta kekuatan. Ada kepercayaan bahwa Sultan bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ritual-ritual tertentu dilakukan bukan untuk publik, melainkan untuk menjaga harmoni yang tidak semua orang bisa pahami. Dan sejak saat itu, Yogyakarta bukan hanya kerajaan baru. Ia menjadi pusat yang memadukan kekuasaan, budaya, dan sesuatu yang lebih dalam. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Yogyakarta mengambil langkah yang sangat menentukan. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia tanpa syarat. Namun langkah ini justru menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu pilar penting Republik. Di balik keputusan itu, banyak yang melihatnya sebagai strategi politik jenius. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai bagian dari jalan panjang yang sudah ditentukan jauh sebelumnya. Seolah-olah Yogyakarta memang memiliki peran khusus dalam perjalanan Indonesia. Status daerah istimewa yang diberikan kepada Yogyakarta menjadi bukti bahwa hubungan antara keraton dan negara tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Disinilah garis antara tradisi dan negara modern mulai terlihat kabur, dan justru itulah yang membuat Yogyakarta berbeda. Setiap menjelang pemilu, ada pola yang terus berulang. Para calon presiden dan calon wakil presiden datang ke Yogyakarta. Mereka mengunjungi keraton, bertemu sultan, berbicara, tersenyum, lalu pergi. Secara resmi, ini hanyalah kunjungan silaturahmi. Tapi jika dilihat lebih dalam, ini adalah bagian dari strategi politik yang sangat halus. Pulau Jawa adalah kunci kemenangan dalam pemilu Indonesia. Dan Yogyakarta, meskipun kecil secara wilayah, memiliki pengaruh simbolik yang besar. Datang ke keraton berarti menunjukkan penghormatan pada budaya Jawa.
Tapi lebih dari itu, ini adalah cara untuk membangun persepsi bahwa kandidat tersebut selaras dengan nilai-nilai tradisional yang masih kuat di masyarakat. Beberapa kandidat tidak hanya datang untuk bertemu secara formal, mereka juga melakukan kunjungan yang lebih tertutup, bertemu tokoh-tokoh tertentu, atau bahkan melakukan ritual yang tidak dipublikasikan. Tidak ada bukti resmi, tidak ada konfirmasi, tapi cerita-cerita seperti ini terus beredar. Dari Mataram hingga Yogyakarta, kita melihat bahwa kekuasaan di Indonesia bukan hanya soal politik, tapi juga tentang sejarah, simbol, dan mungkin sesuatu yang menentang logika manusia. Dan hingga hari ini, jejak itu masih terasa, bahkan dalam setiap pemilu. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Endnotes karena masih banyak cerita yang belum terungkap.